Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi sebuah kisah yang sangat indah dan penuh makna, yaitu kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini adalah tentang kesabaran, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah SWT. Mari kita mulai. Alkisah, Nabi Ibrahim AS dan istrinya, Siti Hajar, sangat mendambakan seorang anak. Setelah bertahun-tahun menunggu, Allah SWT akhirnya mengabulkan doa mereka. Lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Ismail, begitu pula Siti Hajar. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Allah SWT memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Ia diperintahkan untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke sebuah lembah yang tandus dan tidak berpenghuni di Mekah. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim menaati perintah Allah. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di bawah sebuah pohon kurma. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sedikit bekal makanan dan minuman. Setelah bekal itu habis, Siti Hajar mulai kebingungan. Ismail kecil menangis kehausan. Dalam kepanikan, Siti Hajar berlari mencari air. Ia berlari bola-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ia berharap menemukan sumber air untuk anaknya. Di tengah keputusasaannya, Allah SWT menunjukkan kekuasaannya. Malaikat Jibril datang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Ajaib, dari tempat itu, memancarlah air yang sangat jernih. Air itu kemudian dikenal dengan nama air Zam-Zam. Siti Hajar sangat bersyukur. Ia segera memberi minum Ismail dan meminumnya sendiri. Air Zam-Zam tidak pernah kering, dan menjadi sumber kehidupan bagi Siti Hajar dan Ismail. Waktu terus berlalu. Ismail tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Ia belajar memanah dan berburu. Ismail juga sangat taat kepada Allah SWT dan berbakti kepada ibunya. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah SWT melalui mimpi. Ia diperintahkan untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya. Nabi Ibrahim sangat terkejut dan sedih. Namun, sebagai seorang nabi yang taat, ia harus melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim kemudian menceritakan mimpinya kepada Ismail. Ismail, yang juga seorang anak yang taat, menerima perintah Allah dengan ikhlas. Ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian pergi ke sebuah tempat di Mina. Di sana, Nabi Ibrahim bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Ismail berbaring di atas tanah, siap untuk disembelih. Namun, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah SWT menggantinya dengan seekor domba. Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah SWT. Ia telah lulus dari ujian yang sangat berat. Peristiwa ini kemudian menjadi dasar dari ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahunnya. Ibadah kurban adalah simbol dari pengorbanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim dan Ismail terus berdakwah dan mengajak orang-orang untuk menyembah Allah SWT. Mereka juga membangun Ka'bah, rumah Allah yang menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, jujur, dan berani. Ia sangat dihormati oleh masyarakat Mekah. Pada usia 40 tahun, Ismail diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT. Nabi Ismail terus berdakwah dan mengajak orang-orang untuk menyembah Allah SWT. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Nabi Ismail adalah contoh seorang nabi yang sabar, taat, dan penuh kasih sayang. Demikianlah kisah tentang Nabi Ismail AS. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.